Halo anak-anak, kembali lagi di video pembelajaran tentang tutorial siswa menggunakan LMS Melajah ID SMP Negeri 1 Payangan. Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas cara menjawab soal video interaktif pada portal Melajah ID SMP Negeri 1 Payangan. Seperti biasa, untuk masuk ke LMS Melajah ID SMP Negeri 1 Payangan, anak-anak buka aplikasi Google Chrome terlebih dahulu. Setelah itu masukkan alamatnya. Lalu, anak-anak lakukan login dengan memasukkan username dan password yang telah dibagikan oleh wali kelasnya masing-masing. Di sini saya mencontohkan login sebagai siswa kelas 7 untuk masuk ke course bimbingan TIK. Setelah masuk ke course bimbingan TIK, jangan lupa anak-anak melakukan presensi terlebih dahulu. Di sini anggap saja saya sudah melakukan presensi. Selanjutnya, pada pertemuan 2 di sini sudah tersedia video interaktif. Kita klik saja. Nah, sebelum anak-anak memulai pembelajaran, saya ingatkan bahwa anak-anak di sini tidak dapat mempercepat videonya. Jadi, di sini anak-anak harus menyimak dari awal sampai akhir. Kita simak terlebih dahulu. Halo sahabat Rumah Belajar dimanapun berada, semoga tetap semangat dalam mengikuti semua pembelajaran. Pada video kali ini kita akan belajar tentang perangkat keras komputer. Sebagai generasi milenial, pastinya komputer bukan suatu perangkat baru bagi kalian. Semua hal di sekitar kalian ini sudah berbasis dengan teknologi, termasuk smartphone kalian. Namun, tahukah kalian bahwa perangkat komputer itu dapat dikategorikan berdasarkan fungsinya? Dalam proses kerja komputer dikenal 3 komponen dasar, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna komputer. Tujuan dari pembelajaran ini antara lain, kalian diharapkan nanti mampu menyebutkan semua perangkat keras dan mengkategorikannya berdasarkan fungsinya. Perangkat keras merupakan semua perangkat yang tampak secara fisik dan terlihat wujudnya, termasuk semua perangkat yang ada di dalam casing CPU. Nah, coba perhatikan tanda panah tangan yang berwarna ungu. Anak-anak klik di sana. Nah, maka akan muncul sebuah pernyataan. Di sini anak-anak diminta untuk menilai apakah pernyataan tersebut bernilai benar atau salah. Nah, ketika anak-anak berhasil menjawab dengan benar, maka anak-anak bisa melanjutkan menonton video ke menit berikutnya. Akan tetapi, ketika anak-anak salah menjawabnya, maka anak-anak akan diarahkan untuk kembali menonton video
ke menit yang sebelumnya anak-anak tonton. Di sini saya akan mencontohkan menjawab pernyataan tersebut dengan jawaban yang salah. Jadi di sini saya akan pilih false. Saya pilih false, terus tekan C untuk mengecek apakah jawaban yang anak-anak masukkan benar atau salah. Saya cek. Nah, di sini terlihat saya menilai dengan salah. Jadi, saya mendapat 0 poin. Saya klik continue. Setelah saya klik continue, maka saya akan diarahkan ke video pada menit sebelumnya. Kalian diharapkan nanti mampu menyebutkan semua perangkat keras dan mengkategorikannya berdasarkan fungsinya. Perangkat keras merupakan semua perangkat yang tampak secara fisik dan terlihat wujudnya, termasuk semua perangkat yang ada di dalam casing CPU. Nah, karena saya tadi menjawab dengan salah, maka pertanyaan yang sebelumnya saya jawab salah akan kembali muncul. Saya klik lagi tanda panah tangan yang berwarna ungu. Sekarang saya akan memilih jawaban yang benar. Saya pilih true. Kemudian saya cek. Nah, ternyata saya menjawab dengan benar. Saya pilih continue untuk melanjutkan menonton video ke menit berikutnya. Contohnya adalah mouse, keyboard, joystick, scanner, speaker, dan lain-lain. Perangkat keras yang kita ketahui tadi dapat kita kelompokkan berdasarkan beberapa kelompok berdasarkan fungsinya. Kelompok yang pertama, kelompok input. Kedua, kelompok proses. Ketiga, kelompok output. Keempat, kelompok storage. Kita akan bahas satu persatu. Kita bahas kategori yang pertama adalah kelompok perangkat input. Perangkat input merupakan semua perangkat yang digunakan untuk memasukkan data yang akan diolah oleh komputer. Perangkatnya adalah mouse, keyboard, scanner, joystick, kamera. Scanner merupakan alat pemindai data berupa teks ataupun grafis yang akan disimpan menjadi sebuah file. Peranti masukan berikutnya yaitu layar sentuh atau yang dikenal dengan touchscreen. Teknologi touchscreen ini diperkenalkan oleh Eric Arthur Johnson pada tahun 1965. Namun semakin berkembang pesat setelah kemunculan dari smartphone. Nah, untuk soal berikutnya, anak-anak perhatikan tanda panah tangan yang berwarna ungu. Kita klik di sana. Di sini, anak-anak disuruh memilih 4 jawaban yang benar. Ketika anak-anak mendapat model pertanyaan seperti ini, anak-anak bisa memilih lebih dari satu jawaban. Saya lanjutkan akan menjawab. Saya pilih 4 dulu. Setelah saya memilih 4 jawaban yang saya anggap benar, saya akan tekan C atau anak-anak tekan C untuk mengecek apakah pilihan jawaban yang anak-anak pilih benar atau salah. Nah, di sini terlihat bahwa jawaban yang saya pilih keempat-empatnya benar. Jadi, saya bisa melanjutkan menyimak video ke menit berikutnya dengan menekan tombol continue. Kelompok proses merupakan kelompok perangkat yang berfungsi untuk melakukan proses data. Perangkat ini berfungsi sebagai unit pemroses pusat atau Central Processing Unit, bekerja sebagai otak komputer. Kelompok output adalah kelompok perangkat yang berfungsi untuk menampilkan
hasil dari proses yang telah dikerjakan oleh komputer dalam bentuk teks, gambar, bahkan suara. Contohnya, peranti pengingat atau backing storage merupakan pengingat yang terdiri dari memori utama dan sekunder. Memori utama biasa disebut juga memori primer dan memori internal. Komponen ini berfungsi sebagai pengingat. Dalam hal ini, yang disimpan di dalam memori dapat berupa data atau program. Memori biasa dibedakan menjadi dua macam, yaitu ROM dan RAM. Selain memori utama, terdapat juga peranti penyimpanan sekunder, di mana peranti ini adalah semua perangkat yang dapat digunakan untuk menyimpan data secara permanen dan sewaktu-waktu dapat dibaca kembali. Untuk pertanyaan ketiga, anak-anak perhatikan tanda panah tangan yang berwarna ungu. Anak-anak klik di sana. Nah, model soal yang muncul seperti tampilan di depan. Di sini anak-anak diminta untuk mengisi bagian-bagian yang kosong dengan mendrag and drop pilihan gambar yang sudah tersedia. Baik, saya akan mulai menempatkan gambar-gambar ini pada tempat yang kosong. Nah, ketika anak-anak sudah selesai menempatkan gambar-gambar tersebut pada tempat yang kosong, anak-anak tekan C untuk mengecek apakah jawaban anak-anak benar atau salah. Nah, di sini terlihat bahwa saya telah menjawab atau mengisi bagian yang kosong tersebut dengan benar. Untuk melanjutkan ke video berikutnya, saya akan memilih tombol continue. Demikian tadi pembahasan kita tentang perangkat keras. Untuk melihat kesimpulan, anak-anak tekan tanda tombol ini, silahkan dibaca. Kesimpulan apa yang dapat Anda tarik dari video tadi dapat dibaca di sini. Setelah anak-anak selesai menyimak kesimpulannya, anak-anak tekan tombol close. Lalu lanjutkan simak videonya sampai habis. Nah, setelah muncul tampilan seperti berikut, anak-anak pilih tombol submit answer, kemudian tekan tanda silang. Di sini anak-anak sudah selesai menjawab pertanyaan yang ada pada video interaktif. Nah, untuk selanjutnya, anak-anak bisa keluar dari portal Melajah ID SMP Negeri 1 Payangan dengan mengklik di sini. Setelah itu pilih logout. Sekian tutorial hari ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Dan ingat, tetap jaga kesehatan, selalu terapkan 3M dimanapun anak-anak berada. Tetap semangat, sampai jumpa di pertemuan berikutnya.